Kita berada di masa ketika dunia terasa seperti tempat yang terlalu bising untuk dipahami, tetapi juga terlalu sunyi untuk benar-benar dijelaskan. Setiap hari, sesuatu runtuh di suatu tempat, kota, negara, kepercayaan, bahkan cara manusia memandang satu sama lainnya. Seolah-olah dunia ini adalah sebuah bangunan tua yang retak dindingnya, dan kita semua hanya berpura-pura tidak mendengar suara yang bergemuruh di balik tembok itu. Kita membaca berita tentang perang, tentang krisis, tentang kebencian yang tumbuh seperti sesuatu yang sudah lama tertimbun di dalam tanah, lalu tiba-tiba muncul ke permukaan. Namun yang paling mengganggu bukan hanya tragedinya, yang paling mengganggu justru adalah bagaimana semua terasa biasa. Ada sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kata biasa itu, karena biasa berarti kita sudah berhenti terkejut. Dan ketika manusia berhenti terkejut oleh penderitaan sesamanya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang telah mati di dalam dirinya. Dunia tidak pernah benar-benar berhenti ketika sesuatu yang besar terjadi. Setelah berita tentang kematian, orang tetap pergi bekerja. Setelah foto-foto kehancuran muncul di layar, seseorang di tempat lain tetap tertawa di sebuah kafe. Setelah ribuan orang kehilangan rumah, kota lain tetap menyalakan lampu malamnya seperti tidak ada yang berubah. Realitas seperti itu selalu terasa aneh bagi saya. Seolah-olah kehidupan manusia berjalan di dua jalur yang berbeda, dan antara keduanya terbentang jurang yang tidak pernah benar-benar bisa dijembatani oleh empati manapun. Di satu tempat dunia runtuh, di tempat lain hidup di jalan normal dan penuh rutinitas. Dan di antara dua jalur itu ada jarak yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan sekadar paradoks geografis. Ini adalah paradoks moral yang paling menyakitkan dari keberadaan manusia, bahwa kita bisa merasakan kebahagiaan dan kehancuran secara bersamaan, hanya dipisahkan oleh jarak dan layar yang semakin tipis. Kadang saya berpikir, mungkin beginilah dunia selalu bekerja. Selalu ada kekacauan yang absurd, dan kekacauan itu bukanlah penyimpangan dari sejarah manusia. Kekacauan justru mungkin adalah bentuk aslinya. Jika demikian, maka seluruh narasi tentang kemajuan peradaban hanyalah sebuah cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri, agar bisa tidur di malam hari. Sebuah dongeng yang kita butuhkan, bukan karena ia benar, tetapi karena tanpanya kegelapan terasa terlalu berat untuk ditanggung. Jika kita melihat ke belakang dengan jujur, sejarah tidak pernah benar-benar rapi dan damai. Ia penuh dengan perang, pengkhianatan, perebutan kekuasaan, genosida, dan keputusan-keputusan yang menghancurkan kehidupan jutaan orang. Banyak peradaban dibangun di atas puing-puing peradaban lain. Banyak kemajuan lahir dari penderitaan yang tidak pernah benar-benar kita bicarakan atau bahkan kita ketahui. Di balik setiap monumen kebanggaan manusia, selalu ada bayangan yang tidak pernah diundang ke dalam buku-buku sejarah. Bayangan dari orang-orang yang tubuhnya menjadi pondasi, yang hidupnya menjadi harga, yang namanya bahkan tidak pernah dicatat oleh siapapun. Sejarah selalu seperti itu, dan kita mempelajarinya di sekolah sebagai rangkaian peristiwa yang membentuk dunia modern kita hari ini. Namun, ada sesuatu yang selalu mengganggu ketika memikirkan semua itu. Bukan hanya fakta bahwa manusia mampu melakukan hal-hal yang begitu kejam terhadap sesamanya, untuk alasan yang bahkan kadang terlalu personal. Tapi yang benar lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa begitu banyak dari semua itu tidak pernah benar-benar mendapatkan jawaban, apalagi keadilan. Sejarah memang mencatat peristiwa, tetapi sejarah tidak serta-merta memberikan keadilan pada mereka yang menjadi korban. Ada perang yang membunuh jutaan orang, tetapi para pengambil keputusan di baliknya tetap bisa meninggal dengan tenang di usia tua. Ada pemimpin yang membangun kekuasaan dengan penderitaan rakyatnya, tetapi nama mereka tetap tertulis dalam buku sejarah sebagai tokoh besar atau bahkan pahlawan. Ada kejahatan yang begitu besar sehingga dunia hanya bisa mengingatnya sebagai tragedi tanpa penuh benar-benar diselesaikan. Dan para korban, ironisnya, mereka seringkali hanya menjadi angka dalam laporan statistik, dalam arsip, atau bahkan dalam buku sejarah. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hidup mereka, atau mungkin meminta keadilan. Dan inilah yang paling menyakitkan dari seluruh konstruksi peradaban ini, bahwa manusia telah membangun sistem, hukum, negara, dan institusi selama ribuan tahun.
Tetapi dari semua itu masih belum cukup untuk memastikan bahwa setiap jiwa yang dilukai mendapatkan apa yang semestinya ia dapatkan. Ada ketimpangan yang terlalu dalam antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang benar-benar terjadi. Kadang saya memikirkan semua itu terlalu lama, dan perasaan yang muncul bukan hanya sedih. Ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar kesedihan, sebuah kegelisahan yang lebih dalam, seperti kesadaran bahwa dunia ini mungkin tidak pernah benar-benar menyeimbangkan dirinya sendiri. Para filsuf menyebutnya dengan berbagai nama. Kamus menyebutnya absurditas, kondisi di mana manusia terus-menerus menuntut makna dari alam semesta yang tidak pernah menjawab. Dostoevsky pernah bertanya lewat tokoh-tokohnya, jika Tuhan pun ada, mengapa penderitaan anak-anak yang tidak bersalah dibiarkan terjadi? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar dijawab, dan mungkin memang tidak bisa dijawab di antara batas dunia ini. Bahwa sudah terlalu banyak penderitaan yang terjadi tanpa pernah mendapatkan jawaban pasti. Bahwa terlalu banyak orang yang meninggalkan dunia ini tanpa pernah melihat keadilan datang kepada mereka. Dan ketika pikiran itu datang, muncul pertanyaan yang hampir terasa seperti bisikan dari tempat yang sangat sunyi. Jika dunia ini tidak mampu mengadili semua yang terjadi di dalamnya, lalu di mana semua ini akan diselesaikan? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi terasa sangat menakutkan bagi saya. Karena jika tidak ada tempat lain selain dunia ini, maka banyak sekali hal yang akan berakhir dengan cara yang sangat tidak adil. Terlalu banyak kehidupan yang hancur tanpa alasan yang pernah dijelaskan. Terlalu banyak luka yang tidak pernah benar-benar diperhitungkan. Bayangkan seorang yang kehilangan keluarganya karena keputusan politik yang dibuat oleh orang yang bahkan tidak pernah ia temui. Bayangkan juga seorang anak yang tumbuh di reruntuhan kota yang hancur oleh perang yang bahkan tidak pernah ia harapkan. Lalu seseorang yang hidup dengan trauma seumur hidup karena kekerasan yang tidak pernah diakui oleh siapapun. Jika kehidupan berhenti begitu saja setelah semua itu, maka dunia benar-benar adalah tempat yang sangat kejam. Bukan hanya kejam dalam pengertian fisik, tetapi kejam dalam artian yang paling dalam secara metafisik. Karena kekejaman yang paling sempurna bukan hanya menyakiti, tetapi juga memastikan bahwa rasa sakit itu tidak pernah diakui, tidak pernah diseimbangkan, tidak pernah digenapi. Mungkin karena semua kegelapan itulah, manusia akhirnya menciptakan gagasan tentang sesuatu setelah kematian, tentang hari penghakiman, tentang karma, tentang suatu bentuk keseimbangan kosmik yang pada akhirnya akan mengembalikan semua hal ke tempatnya. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya, tidak ada manusia yang benar-benar tahu. Dan mungkin justru dalam ketidaktahuan itulah letak kejujuran yang paling murni, karena siapapun yang mengaku tahu dengan pasti tentang apa yang dibalik kematian, sesungguhnya sedang berbicara tentang sesuatu yang belum pernah ia lihat. Semua yang kita miliki hanyalah bayangan dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kadang saya membayangkan sebuah tempat di mana semua yang terjadi di dunia ini akhirnya dibuka tanpa kebohongan lagi. Sebuah tempat di mana tidak ada kekuasaan yang bisa memanipulasi kebenaran. Tidak ada propaganda yang bisa mengubah fakta. Tidak ada sejarah yang bisa dipalsukan. Semua yang selama ini disembunyikan muncul dengan sendirinya. Semua yang selama ini diputar-balikan kembali ke bentuk aslinya. Di tempat seperti itu, dunia akhirnya tidak bisa lagi berbohong tentang dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat gagasan tentang tempat semacam itu terasa begitu emosional bagi saya. Bukan karena ia menjanjikan surga atau kesenangan abadi, tetapi karena ia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih mendasar, kebenaran. Kebenaran yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan apapun. Saya sering membayangkan bagaimana rasanya bagi para korban jika tempat seperti itu benar-benar ada. Mungkin untuk pertama kalinya, mereka tidak perlu lagi membuktikan bahwa penderitaan mereka itu nyata. Mereka tidak perlu lagi mencari bukti, saksi, maupun pengakuan dari orang-orang yang selama ini menutup mata. Semua sudah terlihat dengan sendirinya. Dan ada sesuatu yang sangat mengharukan dalam kemungkinan itu. Bahwa pada akhirnya, tidak ada satupun air mata yang jatuh dalam kesendirian yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahwa tidak ada satupun jeritan yang lenyap begitu saja ke dalam kekosongan tanpa pernah didengar. Dan bagi mereka yang selama hidup bersembunyi di balik kekuasaan, uang, atau reputasi yang mereka bangun dengan hati-hati, mungkin tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada jabatan, tidak ada propaganda, atau narasi yang bisa menyelamatkan mereka dari perbuatan keji mereka. Hanya ada kebenaran yang berdiri, telanjang, tanpa ornamen. Sejujurnya, memikirkan semua kemungkinan itu memang tidak membuat dunia terasa jauh lebih ringan, apalagi jadi lebih baik. Kekacauan yang kita lihat setiap hari masih tetap ada, konflik tetap terjadi,
Namun entah bagaimana, ada semacam ketenangan yang aneh dalam gagasan bahwa dunia ini mungkin bukan tempat terakhir di mana semua perhitungan dilakukan, bahwa mungkin ada ruang lain di luar jangkauan waktu manusia, di mana semua yang terjadi di sini akhirnya dipertanyakan dengan jujur. Kadang saya berpikir bahwa harapan tentang tempat seperti itu bukan sekadar kepercayaan religius dan spiritual. Ia mungkin adalah cara manusia mempertahankan kewarasan di tengah dunia yang sering terasa terlalu tidak masuk akal dan tidak adil. Viktor Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah mengatakan bahwa manusia bisa bertahan menanggung hampir semua bentuk penderitaan, asalkan ia memiliki alasan untuk bertahan. Dan mungkin salah satu alasan terdalam itu adalah keyakinan bahwa penderitaan yang dialami tidak akan lenyap begitu saja tanpa makna, bahwa pada akhirnya sesuatu akan memperhitungkannya. Karena tanpa harapan itu, kita harus menerima kemungkinan yang sangat gelap, bahwa semua penderitaan di dunia ini mungkin benar-benar sia-sia, bahwa banyak orang mati tanpa pernah mendapatkan keadilan, bahwa kebohongan bisa menang selamanya, bahwa kekuasaan bisa menutup kebenaran untuk selamanya. Dan pikiran seperti itu terlalu berat untuk dipikul oleh hati manusia, bukan karena manusia lemah, tetapi justru karena di dalam diri manusia ada sesuatu yang secara naluriah menolak kemungkinan bahwa ketidakadilan adalah kata terakhir dari semesta ini. Mungkin karena itu, di suatu tempat dalam diri kita selalu ada keyakinan kecil yang sulit dimatikan. Keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak benar-benar hilang begitu saja. Bahwa setiap keputusan yang dibuat manusia, sekecil apapun itu, suatu hari akan terlihat dengan jelas. Bahwa setiap luka yang pernah ditinggalkan pada orang lain akan kembali meminta penjelasan. Dan bahwa suatu hari, di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat sekarang, dunia akhirnya akan diminta mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak dunia ini dimulai, kebenaran akhirnya tidak lagi kalah. Dan keadilan yang selama ini hanya menjadi kata-kata indah di dalam konstitusi dan pidato narasi besar, akhirnya dapat menemukan kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya konsep, apalagi tentang harapan, tetapi sebagai kenyataan yang tidak bisa lagi dimanipulasi, tidak bisa lagi diingkari, dan tidak bisa lagi dirampas oleh pihak manapun.